Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, sekarang kita akan bicarakan masalah persamaan kuadrat, nggih. Persamaan kuadrat. Sekarang kita coba lihat terlebih dahulu bentuknya. Sebelum ke lain-lain, silakan untuk perhatikan bentuknya terlebih dahulu. Bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Saya ulangi, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sekarang kalau sudah tahu bentuknya, kita harus tahu bagian-bagiannya terlebih dahulu. Oke, A, B, C itu disebut anggota elemen anggota bilangan real, harus. Dan disebut kalau yang A dan B itu disebut juga koefisien. Oke, saya ulangi, A dan B itu disebut koefisien. Oke. Kemudian untuk A dan B dan C itu saya ulangi harus masuk anggota bilangan real. Oke, real. Nggak boleh bilangan yang nggak real. Bilangan real itu apa? Silakan untuk dibuka lagi, tanya Mbah Google. Kemudian yang C itu disebut konstanta. Jadi A, B, C itu adalah angka nanti bentuknya. Saya ulangi, A, B, C ini angka. Tapi kalau yang X tetap X karena ini bentuknya variabel. X kuadrat dan X. Itu tetap. Dan kemudian A di sini tidak boleh sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0. Oke, biar lebih jauh lagi coba perhatikan dari persamaan pertama. 2x kuadrat tambah 6x dikurangi 8 sama dengan 0. Coba kalian tentukan mana yang A, mana yang B, dan mana yang C. Di sini udah jelas. A-nya adalah 2, ini. B-nya adalah 6, yang ini. C-nya adalah negatif 8, yang ini. Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan untuk dikerjakan ini. Negatif 4x kuadrat kurangi 2x tambah 7 sama dengan 0, A-nya berapa, dan seterusnya. Ada 2 soal ini, lanjutkan tersendiri. Oke, sekarang menginjak ke agak lebih panas lagi, yaitu bab subbab pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Apabila 2 suku, contohnya 8x ditambah 4, maka caranya adalah kita cari FPB dari 8 dan 4. Ini adalah koefisien, ini adalah konstanta. Cari FPB-nya 4. Kalau nggak bisa mencari FPB, sama berpikir seperti ini. 8 dan 4 bilangan berapa yang bisa dibagikan ke 8 dan 4? Tapi yang paling besar. Kalau nggak paham dengan FPB. Jadi saya ulangi, bilangan berapa yang bisa habis dibagikan ke 8 dan 4? Itu FPB. Kemudian cara mengisi yang ada dalam kurung, 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. X-nya tetap. 4 dibagi 4 adalah 1. Jadi pemfaktoran dari 8x tambah 4 hasilnya adalah seperti ini. Oke. Dah, yang bawah 6x kurangi 2 sama dengan berapa? Lanjutkan sendiri. Terus semangat, oke? Ya, lanjut. Sekarang yang B. Kalau misalkan ini adalah yang pertama tadi penjumlahan, sekarang apabila pengurangan gimana? 12x kurangi 6x. Maaf, 12x kuadrat kurangi 6x sama dengan, itu gimana caranya? Cari FPB-nya dulu. 12 dengan 6, 6. X kuadrat dengan X, FPB-nya adalah X. Maksudnya apa? FPB untuk variabel, misalkan X kuadrat dengan X, itu caranya FPB X kuadrat dengan X. Cari variabelnya sama-sama apa? X. Tapi yang pangkat terkecil. Ini kalau X saja, ini adalah pangkat 1. Berarti FPB-nya adalah X pangkat 1. Seperti itu. Oke. Untuk yang dalam kurung, cara mengerjakan adalah 12x kuadrat. Maaf, 12 ditambah 6 adalah 2. X kuadrat dibagi X adalah X. Caranya seperti ini. X kuadrat bisa kita analisa menjadi X kali X. Jadi kalau X kuadrat dibagi X, caranya adalah X kali X per X. Disederhanakan seperti ini, hasilnya adalah X.
ini. Oke nggih. Jadi min 6x bagi 6x hasilnya adalah min 1. Oke, itu hasilnya. Untuk yang 15x kuadrat ini kurangi 9x, silakan kerjakan sendiri. Oke, sekarang kalau ini agak lebih sulit lagi, lebih parah lagi, lebih hot ini. 3 suku. Lah, tadi 2 suku masih mudah. Sekarang kalau 3 suku gimana? Kalau bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a adalah 1, atau bisa kita tulis seperti ini. Oke, a-nya kita ibaratkan 1. Jadi a-nya kita hilangkan. Jadi itu sudah mewakili. Itu caranya gimana memfaktorkan? Bisa kita lihat seperti ini. X kuadrat tambah 8x plus 7 sama dengan 0. Bila m tambah n sama dengan c. Jadi yang ini m kali n sama dengan c, n tambah n sama dengan b, maka difaktorkan menjadi x tambah m, x tambah n sama dengan 0. Ki mesti bingung. Silakan lihat langsung ke contoh soal aja. X kuadrat tambah 11x tambah 15 sama dengan 0. Langkah pertama, sampean harus bisa menganalisa mana yang A, mana yang B, mana yang C. Ini udah jelas. Oke. Kemudian kita fokus ke yang C. Ini namanya C. Kita cari faktornya. 18 bisa kita bentuk berapa kali berapa? 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Itu namanya pasangan. Nah, sekarang kita pilih mana yang menunjukkan apabila dijumlahkan hasilnya adalah 11. Ini jelas. 2 tambah 9 sama dengan 11. 2 kali 9, 2 tambah 9 hasilnya 11. Jadi M-nya 2, N-nya 9. Bisa terus seperti ini. Kalau sudah tahu M dan N, tinggal masukkan menurut rumus tadi. M ganti 2, N-nya ganti 9. Jadi hasilnya adalah ini. Oke, itu adalah penjumlahan. Kalau pengurangan gimana? Sama, kita fokusnya adalah yang 20. Ini adalah mewakili C. Oke, 1 kali 20, 2 kali 10. Tapi yang kita lihat adalah yang mana? 4 kali 5. Kenapa? Karena dijumlahkan hasilnya bisa negatif 1. Dari mana? 4 ditambah negatif 5. Ini 1. Saya tulis seperti ini. 4 itu mewakili X, mewakili M, negatif 5 mewakili N. Selesai. Jawabannya ini. A dan B silakan dikerjakan. Terima kasih. Terus semangat belajar. Jangan lupa jaga sholatnya dan terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.